Haleluya. Salam kekasih Tuhan. Apa kabar? Ya, luar biasa diberkati. Yes. Haleluya. Hari ini tanggal 1 di bulan Agustus. Di gereja kita bulan ini disebut namanya The Month of Freedom. Jadi bulan kemerdekaan. Amin. Bukan saja karena negeri kita akan memperingati kemerdekaannya, tetapi anak-anak Tuhan juga hari-hari ini adalah bulan kemerdekaan, hari-hari kemerdekaan buat kita. Amin. Haleluya. Sebab bulan lalu adalah the month of power, Julai, jadi bulan yang penuh kuasa. Dan bulan ini buat kita adalah bulan kemerdekaan. Haleluya. Baik, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dari setiap kediaman kita masing-masing. Sekalipun kita ibadah secara online, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Siapa percaya Tuhan di tengah-tengah kita? Lambaikan tangannya. Wih, haleluya. Baik, siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari perdana di bulan Agustus ini, yang kami katakan sebagai bulan kemerdekaan buat kami. Kami datang kepadamu, umat yang mengasihimu, umat yang mencintai Tuhan. Dari tempat kediaman kami masing-masing, datang mencari Tuhan sebab kami rindu Engkau, sebab kami membutuhkan Engkau. Tanpa Tuhan segalanya menjadi sia-sia. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun kami beribadah secara online, Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang ada dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Di semua kediaman kami bersyukur Engkau ada, Engkau hadir, Tuhan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kemerdekaan, membawa berkah-berkah yang terbaik bagi kami. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati, menolong, menuntun kami. Setiap perangkat-perangkat yang kami pergunakan untuk ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati jaringan semuanya dalam nama Yesus, sehingga kami tetap tenang di hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menikmati kebaikan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
Pujian kepujian dari awal katakan, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu, kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya telah jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Haleluya, Haleluya. Shalalabalabalabalabala, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus yang ajaib, Yesus yang mulia, Yesus yang manis, kekasih jiwa kami. Haleluya.
Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembahkan tanganmu. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, selamanya Engkau hebat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah persekutuan ini Tuhan, sekalipun dalam online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap kediaman kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Oh, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan Yesus. Ajar kami hari-hari ini Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan yang kami. Biarlah Tuhan kami terus menjadi umat-Mu yang terus memuji-muji-Mu. Dan biarlah Tuhan umat GBI Gajoston yang ada di Penang ini Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Tuhan. Menopang bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Oh, kami perkatakan shalom atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah dari kota sampai desa-desa ya Tuhan Yesus. Kami perkatakan ya Tuhan, pencurahan Pentakosta ketiga tercurah atas Indonesia. Sebab janji-Mu atas Indonesia Tuhan. Engkau akan mengangkat Indonesia Tuhan Yesus menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Jadilah setiap janji-janji-Mu atas bangsa kami Tuhan Yesus. Pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Sembuhkanlah Indonesia Tuhan dari krisis ekonomi Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh Tuhan pemerintahan kami Tuhan. Oh, pemerintahan baik yang tertinggi sampai yang terendah. Baik kepemimpinan Bapak Joko Widodo beserta rekan-rekannya Tuhan, bahkan Perdana Menteri. Engkau yang mengurapi mereka hari-hari ini Tuhan. Oh, Engkau memberikan
Terus roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Curahkan roh bagi setiap mereka. Hikmat kebijaksanaan tercurah atas setiap mereka Tuhan Yesus. Untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Bahkan krisis ekonomi yang terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-gereja di bangsa kami. Biar hari-hari ini gereja-gereja terus bangkit Tuhan. Berdiri di depan terus berdoa Tuhan Yesus. Meminta keselamatan daripadamu atas Indonesia ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Kau yang memberkati seluruh Tuhan Yesus. Keamanan atas bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tim medis ya Tuhan. Yang ada garis depan dalam mengurus pasien-pasien ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan ke setiap mereka. Bahkan saat ini Tuhan Yesus setiap orang-orang yang terkena COVID-19, bahkan yang dirawat di rumah-rumah sakit, kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka saat ini oleh bilur-bilur dari Yesus. Mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga kami Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Semua keluarga besar kami yang berhubungan dengan kami. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Virus COVID-19. Mereka dijauhkan dalam nama Yesus. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Menjadi bagian setiap kami bahkan keluarga kami juga ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan atas Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Shalom atas Malaysia. Diberkatilah Malaysia dari Sabah sampai Semenanjung. Diberkatilah pemerintahan Malaysia. Kerajaan demi kerajaan diberkati. Roh takut akan Tuhan terus curahkan bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juga ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan bangsa ini Tuhan Yesus. Pulihkan ya Tuhan Yesus dari COVID-19 Tuhan. Bahkan juga dari krisis ekonomi Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Jikalau hari-hari ini juga Tuhan masih banyak bahkan peningkatan COVID-19 masih terus meningkat. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas Malaysia Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus nantikan terobosan ilahi. Engkau nyatakan atas Malaysia Tuhan. Malaysia untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau terus menjamah dengan lawatan yang luar biasa Tuhan. Jika saat ini mungkin banyak saudara-saudara kami yang dalam karantina ya Tuhan, Engkau juga memberikan sukacita bagi setiap mereka. Biar pada saat masa-masa karantina mereka terus mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap umat-Mu terus mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Kami katakan juga saat ini Tuhan, setiap anak-anak Tuhan terus bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat setiap kediaman kami Tuhan, kami perkatakan seluruh umat Tuhan terus bersuka cita, terus bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, roh haus dan lapar akan Engkau terus ada bagi setiap jiwa-jiwa hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan atas bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau nyatakan juga terus hadirat-Mu dalam persekutuan kami ini Tuhan. Setiap kami yang hadir dalam ibadah ini diberkati, disembuhkan, dan terus merasakan sukacita yang dipadamu Tuhan. Makasih Bapa. Adalah doa kami dan permohonan kami serahkan kepadamu. Berkati gereja kami juga Tuhan. Biarlah hari-hari ini gereja kami menjadi lumbung penuaian jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari katakan,
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik memuliakanmu. Dibebaskan, dipanggilkan hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Mari katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Oke, Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan,
Sedari muda, Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, saatnya kami akan menyambut firman-Mu, berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus, oleh firman-Mu yang kami renungkan, yang kami terima di pagi ini, membuat kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Secara khusus di masa-masa yang sukil ini Tuhan, kami mau dan kami rindu kami tetap bertumbuh dan berbuah. Pujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mari angkat pujian ini. Firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat paling tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi tangkap pujian ini dari awal. Firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat paling tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu yang baru atas setiap kami. Dari setiap kediaman kami pun kami berada, kami percaya pengurapan yang baru turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah sweet.
Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Baik, saya akan bacakan dan kekasih Tuhan bisa mengikuti dari setiap yang Alkitab yang sudah dibuka. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sejauh itu penyampaian firman Tuhan, pembaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan mungkin pernah dengar sebuah statement berkata begini, keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Atau dibalik, keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut dari harimau. Ini menandakan suatu persoalan pergumulan yang bertubi-tubi dalam kehidupan seseorang. Buat orang dunia, statement ini mungkin ini adalah keras. Tetapi jujur, buat orang-orang yang percaya sama Tuhan, masuk dari lubang, keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau, itu hal yang biasa. Mengapa? Karena kehidupan setiap orang percaya itu, dia tidak luput dari pergumulan kepada pergumulan yang satu. Dia tidak luput dari persoalan yang satu kepada persoalan yang lain. Dan itu sebabnya tidak salah berkata begini, bahwa ternyata hidup yang kita hidupi ini adalah sebuah sekolah kehidupan, di mana di sana kita diproses, di mana di sana kita dibentuk, di mana di sana kita digembleng dan lain sebagainya. Namanya diproses itu tidak enak, namanya dibentuk itu tidak enak, namanya digembleng itu tidak enak. Pasti ada yang pahit, pasti ada berkata perih, pasti berkata, aduh sakit sekali. Mungkin ada berkata menderita, itu pasti.
Tetapi begini kasih Tuhan, bahwa ternyata kehidupan kita itu seperti itu. Nah, ternyata bukan kita ada yang mengalami demikian. Orang-orang yang dipakai Tuhan pada zaman dahulu mengalami hal yang kita alami hari-hari ini. Bahkan kalau kita bandingkan apa yang kita alami hari-hari ini, belum sebanding dengan apa yang mereka alami. Nah, contohnya adalah ini adalah kisah Paulus. Saudara, dalam catatan ini Paulus digambarkan itu adalah seorang tahanan. Dan sebelum kita masuk kepada pasal 28, di pasal 27 itu digambarkan ketika Paulus mau ke Roma, dia adalah tahanan beserta tahanan-tahanan lainnya. Perjalanan mereka melalui kapal, melalui laut yang begitu luas, mereka kurang lebih 14 hari itu menghadapi badai yang luar biasa. Kapalnya karam. Bahkan kekasih Tuhan, bayangkan 14 hari lebih mereka dihantam oleh badai, mereka dihantam oleh ombak dan yang begitu keras yang menghalangi perjalanan mereka. Taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah kehidupan. Dan kekasih Tuhan, ternyata sekalipun Paulus mengalami demikian, hatinya tidak pernah mundur dari Tuhan. Hatinya tidak pernah lari dari Tuhan. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hidup kita ini mengalami hal-hal yang sulit, kalau itu dalam rancangan Tuhan, itu akan membuahkan yang manis dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, ternyata ketika Paulus terombang-ambing selama 14 hari lebih, akhirnya dia terdampar di Pulau Malta. Malta artinya manis. Bayangin kekasih Tuhan, selama 14 hari lebih, mungkin mereka kurang stok makan, kurang nyaman, tidur terganggu, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka terdampar di Pulau Malta. Wow, sudah terombang-ambing di tengah laut, terdampar pula. Nah, itu saya sebut begini, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, atau keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Lepas dari persoalan yang satu masuk kepada persoalan yang lainnya juga. Keluar dari pergumulan yang satu masuk juga pergumulan yang lain. Itu yang dialami Paulus. Tetapi begini kasih Tuhan, dalam kacamata Tuhan, sekalipun kita mengalami kehidupan keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, kalau itu dalam rancangan Tuhan, pasti membuahkan yang manis buat kita. Amin. Nggak ada aminnya ini. Halo, saudara mungkin kaget mendengarkan statement ini. Kehidupan orang percaya seperti itu. Keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut harimau. Selesai persoalan yang satu, di depan sudah ada persoalan yang lainnya. Keluar dari pergumulan yang lain, di depan mata sudah ada pergumulan yang lainnya. Tetapi begini kasih Tuhan, kalau itu dalam rancangan Tuhan, kalau itu di dalam kehendak Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami itu, saya pastikan kalau kita tetap setia, itu membuahkan yang manis buat kita. Yang setuju angkat tangannya. Amin. Nah, hal yang sama dialami Paulus. Dia terombang-ambing di tengah laut, kapalnya kandas, kurang makan, kurang tidur, kurang segalanya. Dia tahanan pada saat itu. Akhirnya terdampar di Pulau Malta. Pulau tidak jelas. Saudara, ketika dia ada di Pulau Malta, kalau kita melihat, awalnya orang-orang di sana menyambut dia dengan sukacita. Lalu ketika dia menyalakan api, Alkitab berkata begini, ada seekor ular beludak memangut tangannya. Lalu ketika orang melihat, ular beludak memangut tangannya si Paulus, orang berkata, ini orang jahat ini.
Ini pembunuh benar ini. Sudah di laut dia, sudah dihantam oleh badai laut. Di sini dipagut ular lagi. Nah, ini pasti orang jahat. Ini pasti orang yang kejahatannya luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita sudah mengalami masalah. Kadang-kadang kita sudah keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Atau keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut harimau. Sekeliling kita berkata, itu mengalami persoalan yang bertubi-tubi. Itu karena orang berdosa, karena kesalahannya, karena semua kebejatannya. Mungkin ada orang berkata demikian. Mungkin ada orang percaya mengalami demikian. Tetapi dengarkan baik. Kalau itu dalam frame rancangan Tuhan, Tuhan izinkan buat kita. Apapun yang kita alami, itu menghasilkan buah yang manis buat setiap kita. Amin. Buah yang manis pasti itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa buktinya bahwa Paulus sekalipun dia keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya atau dibalik, keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut harimau, di Malta dia, terdampar dia di Malta. Tetapi dia membuahkan yang manis dalam hidupnya. Ternyata di Pulau Malta, dia membuahkan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Ada 3 hal, buah yang manis yang dialami Paulus ketika dia keluar dari mulut buaya, masuk kepada mulut harimau. Ada 3 hal yang manis ketika Paulus keluar dari masalah yang satu, masuk kepada persoalan yang lainnya ketika dia di Malta. 3 hal ini adalah, pertama adalah begini. Di ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Saya menyebut buah yang manis itu adalah reception. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, siapa sangka Paulus bisa bertemu dengan penguasa di Malta. Siapa sangka Paulus bisa sehidangan makan dengan gubernur Publius itu. Siapa sangka Paulus bisa makan di istana gubernur pada saat itu. Wow. Ternyata dengarkan kekasih Tuhan begini, dengarkan baik. Kalau kita mengalami persoalan pergumulan dalam hidup ini, ada saatnya kita akan menikmati yang manis, yaitu kita resepsi di hadirat Tuhan. Amin. Kita mengalami resepsi, mengalami hal-hal yang manis dari Tuhan. Pengamsal mengatakan begini, orang yang cakap dalam perbuatan tangannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Kekasih Tuhan, kalau kita setia, kalau kita tetap melekat hati Tuhan, sekalipun kita keluar dari mulut harimau masuk kepada mulut buaya atau dibalik, saya percaya suatu saat di depan ini kita akan mengalami namanya buah yang manis, yaitu kita resepsi bersama-sama dengan orang-orang yang ditentukan Tuhan buat kita. Amin. Amin. Siapa tahu dari di antara kita ini suatu waktu diundang oleh raja-raja. Ada undangan makan resepsi, iya kan? Diundang dari Pulau Penang, diundang dari Surabaya, diundang dari mana-mana kan? Kita sehidangan aja makan dengan Pak RT, begitu senang kita kan? Apalagi diundang oleh bupati, wali kota, gubernur. Itu enak itu kan? Itu enak. Paulus tidak pernah sangka dia harus ketemu dengan Publius. Paulus tidak pernah mengira dia harus makan sehidangan dengan seorang gubernur, penguasa di waktu itu, yang memiliki otoritas pada saat itu. Tetapi saya percaya mengapa Paulus mengalami hal demikian adalah begini. Sekalipun dia keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya, ketika persoalan bertubi-tubi dalam hidupnya, tetapi tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan izinkan dia, Tuhan berikan kesempatan buat dia untuk menikmati resepsi bersama dengan raja-raja. Kekasih Tuhan, mungkin ada berkata di antara kita hari ini, hidupku hari-hari ini seperti terdampar di suatu pulau. Hidupku hari-hari ini seperti terasing dari keluarga saya. Memang kita diasingkan hari-hari ini, ya kan? Gara-gara si COVID, susah kita ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Gara-gara si COVID, suka kita beribadah di dalam gereja. Gara-gara si COVID, kita dilarang makan di restoran, dilarang makan sama-sama, ngumpul sama-sama. Iya kan? Mungkin ada orang berkata, hidupku hari-hari seperti Pulau Malta terdampar. Tapi dengarkan baik. Kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Wow. Di depan ini akan ada resepsi buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan mengalami resepsi. Kita akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Karena kenapa? Hati kita melekat kepada Tuhan. Jadi sweet. Apa buktinya? Paulus mengalami sweet adalah area pertama adalah ada resepsi. Yang kedua adalah rally revival. Rally revival. Di ayat 8 dan ayat 9 berkata begini. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat 9. Sesudah peristiwa itu, yaitu ketika Paulus berdoa buat ayah Publius, orang-orang sakit di pulau itu, di kota itu, datang dan mereka pun disembuhkan juga. Oh, haleluya. Yang kedua, buah manis yang kedua yang dialami Paulus adalah ketika dia keluar dari mulut harimau masuk kepada mulut buaya adalah rally revival, yaitu mengadakan mujizat demi mujizat. Saudara, ketika dia diundang oleh Gubernur Publius makan di istananya, resepsi menikmati kemewahan yang dimiliki oleh Gubernur Publius itu. Ternyata ayah Publius ini sedang sakit demam dan disentri. Puji Tuhan, yang dipanggil itu adalah bukan dokter spesial urusan disentri. Yang dipanggil bukan adalah dokter spesial urusan demam, ya kan? Tetapi yang dipanggil adalah seorang Paulus yang keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut singa. Seorang Paulus yang terdampar kurang lebih 14 hari di laut dan terdampar di Pulau Malta. Yang dipanggil adalah Paulus. Dan Paulus ketika dia berdoa, Alkitab berkata, maka ayah dari Publius itu disembuhkan dari sakit demam, dari sakit namanya disentri. Kekasih Tuhan, kalau kita tetap melekat di hadapan Tuhan, ketika kita bertubi-tubi persoalan, bertubi-tubi pergumulan kita alami, haleluya, di dalam dirimu, engkau pasti bisa melakukan dan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Halo, siapa percaya hari-hari ini masih ada mujizat? Iya kan? Saya percaya mujizat masih ada. Selama ada langit ini, selama bumi masih ada, dan selama Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mujizat masih ada. Amin. Hal-hal besar masih ada. Perkara-perkara besar masih ada. Dan dengarkan baik, itu Tuhan peruntukan buat setiap orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Itu Tuhan peruntukan buat setiap orang yang bergantung kepada Tuhan. Itu Tuhan peruntukan buat orang-orang yang setia mengiring Tuhan sekalipun dia mengalami bertubi-tubi persoalan dan pergumulan. Amin. Wow. Saudara kasih oleh Tuhan, hari-hari ini kadang-kadang kita tidak bisa mengunjungi orang-orang yang sakit COVID. Iya toh, hanya lewat telepon. Minggu-minggu yang lalu ada orang-orang, dia ada di Sulawesi sana. Lalu dia mau balik ke Jakarta, COVID dia.
Hari pertama mulai batuk-batuk, hari kedua udah mulai susah napas, iya kan? Tetapi tiap hari didoain, engkau sembuh, engkau pulih. Engkau bersaksi, Tuhan Yesus besar, iya kan? Akhirnya dia sembuh, kembali lagi ke Jakarta. Amin. Saudara, hari-hari ini saya melihat lewat telepon, kita bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau ada teman-temanmu yang lagi butuh support doa, kalau ada orang-orang yang mau dikuatkan, jangan tahan-tahan. Dalam dirimu Tuhan sudah beri kuasa. Dalam dirimu sudah Tuhan beri otoritas. Lewat perkataan kita, lewat setiap doa kita, itu membawa berkat buat orang lain. Amin. Haleluya. Ada 2 penyakit yang disembuhkan Paulus ini. Disentri dan demam. Dan ketika dia tahu papanya si Publius sudah sembuh gara-gara Paulus. Dia bukan spesial penyakit dalam, dia bukan dokter spesial disentri, dia bukan dokter yang spesial yang belajar tentang sakit penyakit. Dia hanya seorang rasul yang tertahan, dia adalah seorang tahanan yang sedang dibelenggu untuk dipindahkan ke Pulau Roma. Tetapi ketika didengar begitu, Alkitab mencatat berbondong-bondong, ada tahu sepulau Malta didengar, ada mujizat, ada seorang yang bisa melakukan mujizat. Adalah kita mencatat semua orang-orang sakit dari pulau itu, mereka pun bisa kita bayangkan ini orang-orang ini, saya percaya ini banyak nih orangnya. Dan Alkitab mencatat mereka semuanya mengalami mujizat, semuanya mengalami pemulihan. Seorang Paulus mengalami rally revival, ya kan? Seorang Paulus mengadakan KKR di Pulau Malta. Waduh, betapa senangnya kalau umpamanya nanti, ini buat KKR di Pulau Pinang. Bayangkanlah Pulau Pinang seperti itu. Tuh, seorang Jenny, seorang Risa, seorang Debbie. Waduh, betapa luar biasanya begitu. Saudara, yang kedua, buah yang manis adalah ada rally revival. Saya percaya kalau hati kita tak melekat kepada Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan dari satu mujizat kepada mujizat yang lainnya. Engkau akan dibawa Tuhan dari perkara yang besar kepada perkara-perkara besar yang selanjutnya. Yang percaya katakan yes. Oke. Yang ketiga, buah manis yang ketiga adalah di ayat 8. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Yang ketiga, buah manis yang ketiga adalah, saya sebut namanya respect, menghormati. Nah, dengarkan baik. Ada buah manis. Kalau kita tetap setia dalam Tuhan, kalau kita tetap setia mengiring Tuhan, sekalipun hidup kita keluar dari mulut buaya, masuk kepada mulut harimau. Dengan kata lain, sekalipun kita mengalami persoalan demi persoalan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ada buah yang manis. Yang pertama tadi, yang pertama adalah resepsi. Yang kedua adalah rally revival. Yang ketiga adalah respect, penghormatan dari orang lain. Nah, Paulus ketika dia waktunya selesai di Pulau Malta, dia sudah selesai mengadakan hal besar, dan dia akan melanjutkan perjalanannya kembali. Wow! Orang-orang di Pulau Malta, termasuk gubernurnya, memberi rasa hormat. Dan ketika memberikan rasa hormat, apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh Paulus, mereka sediakan. Mereka menyediakan segala sesuatu. Berarti bukan satu jenis kebutuhan, bukan 2 jenis kebutuhan, tetapi segala sesuatu yang Paulus dan tahanan lainnya perlukan, itu mereka terima. Kalau orang respect buat saya dan saudara, haleluya, pasti kantongnya akan juga terbuka buat saudara dan saya, amin. Kalau orang respect buat saudara dan saya, haleluya, maka tabungannya juga bisa akan mengalir kepada saudara, amin. Halo. Kalau orang respect buat saudara,
apa menjadi kebutuhanmu, apa menjadi keperluanmu. Orang lain akan pusing gitu kan. Kadang-kadang orang lain pusing loh ketika dia memikirkan apa yang kita butuhkan, gimana dia menyediakan apa yang kita perlukan, gimana dia membutuhkan menyediakan apa yang kita perlu. Ya kan? Nah, cerita nih. Kemarin kan deadline kita sewa gereja kita harus dibayar tanggal 31. Biasanya kita tanggal 15 bayar sewa gereja kan? Tetapi karena COVID ini saya minta sama yang punya, bos, kita undur lah. Akhir bulan kita baru bisa settle. Oke, no problem. Iya toh? Biasanya bendara kita setiap akhir tahun udah beres. Akhir bulan, akhir tahun. Iya kan? Kemarin dia lagi karantina, masih ping-ping kan gitu kan. Biasanya transfer dia. Nah, uangnya ada tapi belum dimasukin ke akunnya dia kan. Biasanya dia transfer online. Pak, minta maaf. Hari ini saya nggak bisa transfer. Kenapa? Uangnya belum dimasukin. Waduh. Ya kan gimana mau masukin ke bank kan dia pakai gelang pink kan gitu kan. Gara-gara si COVID ini kan. Waduh. Lalu saya WhatsApp kawan kita. Saya bilang, Salam, I need your support. Begitu dibaca, saya perlu bantuanmu urgent. Langsung di call saya. Apa yang bisa saya bantu? Gini-gini. Siap. Sore akan kita bayar. Kan begitu kan. Di-settle lah itu. Sampai hari ini saya minta, mana nomor rekeningmu, kami mau bayar. Gak dibagi-bagi loh. Wah kan? Nah, ini kelihatannya sepele. Tapi buat saya ini besar, amin. Orang pusing bagaimana untuk menolong kita, amin. Orang itu kepikiran bagaimana untuk menolong kita di tengah-tengah kesulitan. Nah, saudara, dan saya percaya adalah begini. Kalau kita tetap setia, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, haleluya. Buah manis yang kita peroleh adalah respect. Katakan respect. Orang lain akan menghormati saya dan saudara. Orang lain akan merespek saya dan saudara. Dan ingat, kalau orang lain memberi respect buat kita, haleluya. Tangannya ini tidak bisa diam. Tangannya ini tidak bisa diam. Dia pasti memikirkan apa yang bisa saya berikan, apa yang saya buat dia menjadi kebutuhannya. Amin. Jadi kasih Tuhan, kalau hari ini ada orang-orang merasa hidupnya seperti terdampar di Pulau Malta, tetap setia karena di sana ada hal-hal yang manis yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Kalau hari-hari ini ada berkata, hidupku seperti keluar dari mulut buaya, masuk kepada mulut harimau. Kalau hati kita tetap setia dan tetap mengiring Tuhan, saya percaya ada buah yang manis yang kita terima dari Tuhan. Amin. Engkau akan mengalami yang pertama, resepsi. Yang kedua, engkau mengalami rally revival. Ada berkat-berkat mujizat. Bukan engkau saja melihat mujizat, tetapi engkau menjadi pelaku mujizat, jadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga adalah, buah yang manis berikutnya adalah orang akan memberi respect buat saya dan saudara. Dan ketika orang lain memberi respect buat saya dan saudara, yes, dia akan perhitungkan, memikirkan apa yang kau perlukan. Amin. Siapa yang rindu mengalami ini? Oke. Itu sebabnya bilang kiri kananmu, tetap semangat. Sekalipun kita seolah-olah di Pulau Malta, gitu kan? Sekalipun kita seolah-olah masuk ke mulut harimau, keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tidak peduli, tetap di sana ada yang manis. Amin. Jangan cepat bersungut-sungut, jangan tinggalkan ibadah, tetapi tetap semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, siapa yang mau mengalami hal yang manis dari Tuhan? Haleluya. Tetap semangat. Baik, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap semua sudah menyediakan perjamuan kudus.
Haleluya. Sebelum haleluya, kita angkat pujian ini. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu dengan darah kudus, sucikan diriku, kendatiku lemah, kau beri kekuatan, kau angkat hai dosaku, hidup pun bersih. Katakan aku datang, aku datanglah, Tuhan padamu dengan darah-Mu kudus, sucikan diriku. Sekali lagi aku datang, aku datanglah Tuhan padamu dengan darah-Mu, dengan darah-Mu kudus, sucikan hidupku. Haleluya. Mari kasih Tuhan angkat tubuh Yesus. Haleluya. Dan katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku datang padamu, aku mengangkat tubuhmu, tubuhmu yang terpecah-pecah karena dosaku, pelanggaranku, dosa-dosaku, kejahatanku, sakit penyakitku, kutuk-kutukku, bahkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi aku bersyukur Tuhan, oleh penyaliban-Mu di kayu salib, pengorbanan di kayu salib buat saya, menyerahkan tubuh-Mu terpecah-pecah bagi saya. Aku mengalami pemulihan, aku mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami hidup yang kekal, bahkan mengalami yang terbaik dari Kristus Yesus. Sebab aku percaya di dalam tubuh Yesus ada berkat-berkat yang luar biasa. Sebelum kita makan dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima pada Tuhan, dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus yang kita angkat ini, yang di atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala. Haleluya. Dan kita berdoa, Tuhan Yesus, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu. Darah-Mu tercurah bagiku karena dosaku,
pelanggaranku, kejahatanku, bahkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi aku bersyukur Tuhan, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, mencurahkan darah-Mu bagiku. Aku mengalami pemulihan, pengampunan dosa, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami berkat-berkat, mengalami persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan semua terbaik aku terima karena darah Yesus telah dicurahkan bagiku. Dengarkan kembali firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi, di mana di atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman-Mu. Jika ada di antara kami merasakan bahwa hidupnya hari-hari ini seperti terdampar seperti Paulus di Pulau Malta. Tetapi kalau kami tetap setia kepada Tuhan, kalau kami tetap mata kami tertuju kepada Tuhan, kami akan menikmati hal yang manis dari kehidupan ini ya Tuhan. Mungkin ada yang menganggap hidupnya hari ini seperti keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau. Tetapi kalau kami tetap memandang kepada Tuhan Yesus, kami akan menuai hal-hal yang manis daripada-Mu. Sebabnya Tuhan, ketika kami terus Tuhan izinkan mengalami proses demi proses dalam hidup ini, pergumulan dan masalah, biar kami tetap melekat kepada Tuhan. Biar kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab berkat resepsi, berkat rally revival, berkat respect dari orang-orang sekitar kami, bahkan dari banyak orang, akan menjadi bagian kami Tuhan. Kuatkan umat-Mu, tetap mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kau berdoa, firman-Mu yang kami terima hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dan beri kelegaan. Maka semua yang terikat, terbelenggu, dibebaskan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat umat-Mu dalam nama Yesus. Jemaat yang di Pulau Penang, bahkan dimanapun juga, memberkati mereka dalam nama Yesus. Memberkati melimpah-limpah. Haleluya. Kasih Tuhan. Kita akan sudah ibadah hari ini. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati adonan-adonanmu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Sebab engkau adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Bahkan apa yang kau berbuat dengan tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima berkat dalam anugerah Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih dengan Roh Kudus yang menyertai kita, menolong menuntun kita mulai malam ini, hari ini sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, sambil berkat Tuhan kata bersama katakan, amin, amin, amin.
Uh.